Halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di Evan Bawila Channel. Kali ini teman-teman, saya akan membuat salah satu video seperti tips lah bagi teman-teman pemula, dan saya juga pemula dalam dunia pengelasan pekerjaan-pekerjaan repair, perbaikan-perbaikan. Kita sama-sama belajar di sini teman-teman ya. Kali ini teman-teman saya nggak lama-lama, karena semakin lama saya ngoceh-ngoceh nanti teman-teman akan bosan dengan video tips yang saya berikan. Baik teman-teman, di depan saya ini ada berbagai macam elektroda ya teman-teman. Elektroda dari pengelasan MAW ya teman-teman. Kenapa disebut MAW? Karena dia manual arc welding ya teman-teman. Jadi manual arc welding ini dia harus menggunakan root atau elektroda seperti ini. Jadi tips dari saya ini, kan kemarin juga di tempat kerja saya ada teman-teman nanyain, "Bang, ini kenapa kok macam-macam nomor-nomor atau angka-angka atau warna yang tertera di elektroda ini ya Bang." Jadi sekalian kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai elektroda dari warna-warnanya aja kita udah bisa mengetahui ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tips, kita nggak usah susah-susah menghafal dari kode-kode yang tertera di sini. Kita nggak usah susah-susah, kita lihat aja dari bentuknya dan tips saja. Yang mana di depan saya ini ada kawat las RD, ada kawat las RB, ada kawat las LB, ada kawat las NSN, ada juga kawat las CIN. Nah, ya teman-teman. Jadi saya mulai dari yang pertama ini ya teman-teman. Jadi yang pertama ini teman, dia adalah kawat las RD. Ini RD 2 mili ya teman-teman. RD 2 mili. Jadi untuk pengelasan menggunakan RD ini bisa digunakan di berbagai macam besi, tetapi dia tidak digunakan untuk pengelasan besi coran atau besi tumpah ya teman-teman. Jadi dia bisa digunakan kayak di pipa-pipa galvanis juga bisa, besi-besi biasa yang tidak bertekanan ya teman-teman, karena ini kekuatannya tidak begitu kuat. Tapi untuk pengelasan teralis, pengelasan pagar, bisa kita menggunakan ini juga teman-teman, kayak besi-besi holo, besi-besi untuk teralis rumah ya teman-teman, kanopi, pagar, itu bisa menggunakan ini. Selanjutnya teman, ini ada juga RB. RB ini yang punya saya, yang sering saya gunakan. Ini tulisannya udah buram ya teman-teman. Ini sering digunakan di tempat kerja saya. Kadang saya menggunakan ini di pengelasan pipa-pipa yang tidak bertekanan juga ya teman-teman. Jadi ini yang punya saya ada RB 3,2. Oke teman-teman, kita lanjut berikutnya. Yang ada di saya ini ada RB 3,2, ada 4 mili juga. Ini 3,2 mili, 4 mili. Yang ini 2 mili ya teman-teman. Jadi 4 mili ini sering saya gunakan juga di pekerjaan saya. Ketika ada pekerjaan yang membutuhkan biar pekerjaan saya cepat selesai, saya menggunakan yang root yang lebih besar lagi ya teman-teman. Saya menggunakan elektroda yang lebih besar biar pekerjaan saya cepat selesai ya teman-teman. Oke, berikutnya ada LB ya teman-teman. Yang di sini punya saya LB 52U ya teman-teman. Saya kemarin lagi nyari-nyari LB52 yang biasa, tapi udah habis kemarin. Saya lagi dari perbaikan, jadi udah habis ya teman-teman. Sekarang yang ada LB52U.
Jadi teman-teman, LB52 ini digunakan untuk pekerjaan berat ya, seperti gantungan cimblok, gantungan takel, itu kita menggunakan LB52. Kayak bangunan-bangunan, jembatan-jembatan yang punya beban yang berat, dia menggunakan LB ini ya teman-teman. Jadi kalau di sini saya kebanyakan menggunakan LB ini untuk proses pengelasan di pipa-pipa bertekanan ya teman-teman, seperti pipa-pipa steam, seperti pipa-pipa yang punya pressure, seperti pendingin-pendingin yang pendingin air laut yang punya tekanan yang tinggi ya teman-teman. Jadi saya menggunakan LB52O. Ini dia punya kekuatan yang sangat luar biasa ya teman-teman, untuk pengelasan pipa-pipa yang punya beban berat, punya tekanan yang besar. Jadi dia menggunakan LB52. Jadi teman-teman, selanjutnya di sini ada tipe elektrode NSN ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya, bagi teman-teman yang sudah senior, sudah lama menggeluti di pekerjaan pengelasan ini, mungkin udah tahu apa sih elektroda ini digunakan di mana sih. Jadi yang di saya ini sering saya gunakan ada dua jenis ya teman-teman. Yang satu ini untuk pengelasan pipa stainless atau bahan stainless, dan ada yang satu juga menggunakan pipa stainless disatukan ke pipa biasa ya teman-teman. Jadi dia bisa menyatukan stainless ke besi-besi yang biasa-biasa sering kita pakai di dunia pekerjaan ya teman-teman. Jadi ini ada dua jenis, kita bisa membedakan ya teman-teman. Dari dua ini kan ada perbedaannya ya teman-teman ya. Jadi yang ini bisa digunakan untuk pengelasan stainless ke pipa biasa, dan ini untuk stainless yang utuh ya teman-teman, keseluruhannya itu stainless. Perbedaannya udah beda banget ya teman-teman. Dan ini juga ada elektroda ya, dia beda sendiri ya teman-teman, agak hitam pekat begitu ya. Jadi ini dia punya kelebihan di elektroda ini, dia untuk digunakan di pengelasan besi-besi cor ya teman-teman, besi-besi coran. Jadi ini ada kode-kodenya juga, tapi saya nggak bahas kode, cuma saya hanya memberikan tipsnya biar kita nggak kebingungan ya teman-teman. Di sini ada tulisannya CIN 1. CIN ini ada 3 ya, CIN 1, CIN 2, CIN 3, dan yang punya saya ini adalah CIN 1. Ini digunakan untuk perbaikan seperti pipa-pipa coran, body gear, body pompa yang punya bahan coran yang besi tumpah, digunakanlah elektroda ini ya teman-teman. Dia kalau teman-teman mau bedakan, dia agak hitam. Untuk kode-kodenya juga udah nggak jelas ini ya teman-teman. Jadi yang punya saya ini adalah CIN 1. Ini yang sering saya gunakan dalam perbaikan. Kalau saya ada perbaikan pompa-pompa di tempat kerja saya menggunakan CIN 1, CIN 2, CIN 3. Tapi saya yang ambil contoh hanya CIN 1 saja ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin teman-teman untuk elektrode MAW ini teman-teman udah bisa memahami ya. Dan yang terakhir ini saya ada kawat las. Untuk pengaplikasiannya, dia bisa digunakan di pengelasan besi, pengelasan tembaga ya teman-teman. Jadi ini namanya kawat las perak atau kawat las tembaga. Ini bisa digunakan untuk pipa-pipa nepel, pipa-pipa pendingin bearing yang tidak punya tekanan yang begitu tinggi ya teman-teman, yang berbahan tembaga. Jadi dia bisa digunakan untuk menyatukan tembaga dan juga kuningan. Jika itu tidak bertekanan yang tinggi, bertekanan yang besar, bisa menggunakan
ini kawat las tembaga atau kawat las perak ya teman-teman. Dan cara pengaplikasiannya ini dia harus menggunakan asetilin, oksigen, atau juga bisa menggunakan oksigen dan LPG ya teman-teman. Jadi cara kerjanya ini seperti dipanasin, terus udah bahannya untuk disatukan itu sudah melebur, benda kerjanya sudah melebur, bisa kita menggunakan kawat las ini. Dengan catatan kita harus mengaplikasikannya ini di pipa-pipa tembaga atau pipa-pipa kuningan yang tidak bertekanan lebih tinggi ya teman-teman. Dia tidak bisa digunakan pada besi, untuk menyatukan kuningan ke besi. Bisa lengket, tapi untuk ketahanan dari isi dari pressure atau tekanan yang di dalamnya tidak begitu kuat, bisa digunakan di pengelasan pipa-pipa AC, pipa-pipa kompresor ke tembaga itu ya teman-teman. Pipa kompresornya kulkas itu bisa menggunakan ini ya teman-teman. Dan yang terakhir ini teman-teman, ini adalah kawat las kuningan ya teman-teman. Jadi ketika ada pengelasan tembaga ke kuningan yang punya tekanan besar, punya tekanan tinggi, lebih kuat lagi kita menggunakan kawat las kuningan ini. Ini sisa kemarin saya dari perbaiki pompa-pompa. Ini juga bisa digunakan untuk pengelasan impeller pump, kayak bahan-bahan kuningan. Saya sering menggunakan ini. Jadi ini sangat kuat ya teman-teman, tapi butuh pengalaman, butuh skill, butuh konsentrasi, butuh ketenangan dalam pengelasan kuningan ini ya teman-teman, karena dia untuk meleburkan, menyatukan benda kerja ini cukup agak ribet ya teman-teman kalau kita belum menguasai oksidasi karburasi dari asetilin dan oksigen ya teman-teman. Jadi dia harus benar-benar melebur benda kerja yang kita satukan tadi ya teman-teman. Tapi saya tidak menjelaskan masalah untuk cara pengaplikasiannya, pekerjaannya seperti apa. Nanti saya akan buat di video-video saya selanjutnya ya teman-teman. Sekali ini saya hanya memberikan tips-tips, cara-cara penggunaan, cara-cara pengaplikasiannya di benda kerja seperti apa ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Tips membedakan jenis-jenis elektroda, jenis-jenis kawat las yang ada di hadapan saya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada teman-teman yang pengen berkomentar, pengen nanya atau memperbaiki dari apa yang saya jelaskan, saya silakan untuk memberikan komentar di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe ya video saya ini teman-teman. Kita sama-sama belajar di sini. Saya juga masih pemula, saya juga masih banyak belajar. Jika teman-teman punya pengalaman lain dari saya mengenai penjelasan dari elektroda ini, mohon diperbaiki ya teman-teman. Saya juga harus memperbaiki apa yang kurang-kurang ketika itu ada penjelasan atau ada komentar-komentar dari teman-teman. Baik teman-teman, itu saja dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.